Oke, kembali lagi bersama saya Anadin Seluler. Di video kali ini saya akan membahas tentang alat servis handphone yang wajib dimiliki oleh teknisi pemula. Jadi, buat kalian yang pengen belajar tentang servis handphone, kalian harus tahu dulu alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk servis handphone. Sebelum menyimak penjelasannya, sebaiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru tentang belajar servis handphone. Oke, untuk yang pertama itu ada obeng. Untuk obeng itu sendiri terdiri dari beberapa jenis mata obeng, tapi yang sering digunakan itu obeng plus untuk Android dan obeng bintang juga untuk iPhone, tergantung baut pada handphone itu sendiri. Jadi untuk obeng ini macam-macam ya, ada obeng bintang plus bunga juga, tergantung handphone yang mau dibuka bautnya. Oke, terus yang kedua itu ada power supply. Nah, untuk power supply itu sendiri ada dua model ya, yaitu model analog dan model jarum. Di sini saya menggunakan power supply dengan model jarum dengan kapasitas arusnya itu 2 ampere dan tegangan listriknya itu 15 volt. Dan fungsi dari power supply itu macam-macam ya, bisa sebagai alat charger, bisa juga sebagai alat kejut baterai, sebagai pengganti tegangan voltage, atau sebagai analisa kerusakan handphone. Untuk cara menggunakannya nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Oke, terus yang ketiga itu blower. Blower ada beberapa jenis. Di sini saya menggunakan blower Quick 858 ya. Di sini ada dua fungsi. Yang satu sebagai untuk setting tekanan udara yang keluar dan yang satu lagi itu untuk setting suhu yang panas. Fungsi dari blower itu sendiri itu untuk melepas IC dan komponen-komponen yang ada di handphone. Jadi ini sangat berfungsi sekali ya, sangat berguna sekali untuk para teknisi. Nah, apalagi untuk mengerjakan pengangkatan IC ini sangat berfungsi sekali. Jadi wajib dimiliki oleh teknisi pemula. Terus yang selanjutnya itu ada solder. Solder ada beberapa macamnya. Ada solder station, ada juga solder tangan. Di sini saya menggunakan solder station yang seperti ini. Fungsi solder itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan timah-timah yang ada pada mesin handphone atau pada LCD. Jadi semakin tinggi suhu solder itu sendiri semakin bagus untuk menyelesaikan timah. Timah yang saya gunakan ini yaitu timah yang ukuran 0,3 mm yang memang khusus untuk handphone. Jadi beda sama timah-timah yang biasa digunakan untuk servis-servis TV atau yang lain. Terus selanjutnya itu ada avometer. Untuk avometer itu ada yang analog, ada juga yang digital. Di sini saya menggunakan avometer yang digital. Pada intinya fungsi dari avometer itu sendiri sama semua, yaitu untuk mengecek tegangan, hambatan maupun arus pada komponen sebuah handphone. Jadi ini wajib juga dimiliki oleh para teknisi pemula. Terus ada penjepit PCB ya. Alat ini berguna untuk menjepit mesin handphone yang sedang diservis agar mesin handphone tersebut tidak bergerak kemana-mana. Jadi mempermudahkan kita ketimbang tidak menggunakan ini kan biasanya ketika di solder atau di blower
mesin handphone itu bergerak kemana-mana. Jadi dengan menggunakan alat ini itu mempermudahkan kita supaya mesin handphone tidak lari kemana-mana. Terus ada pinset. Pinset juga ada beberapa macam. Ada yang bengkok, ada juga yang lurus. Pinset ini mempermudahkan kita untuk mengangkat komponen handphone. Biasanya untuk mengangkat IC yang tidak bisa digunakan tangan, jadi kita harus menggunakan pinset. Terus ada flux. Flux juga ada beberapa jenis. Ada flux yang kuning seperti ini, ada juga yang putih. Usahakan ketika kalian menggunakan flux itu menggunakan flux yang original supaya bagus juga ketika dipakai. Sebelum kalian menggunakan blower dan solder, itu komponen harus diolesi flux terlebih dahulu untuk mempermudahkan pemanasan komponen yang hendak mau diangkat atau mau dipasang. Terus ada juga solder wick. Alat ini bertujuan untuk membersihkan timah-timah yang ada dalam IC atau mesin handphone. Jadi seperti ini ya. Diolesi dulu flux untuk mempermudahkan pemanasan, terus bersihkan menggunakan good wick. Oke, selanjutnya ada plat pencetak IC. Sini ada beberapa macam, tergantung jenis IC apa yang kalian mau cetak. Jika kalian ingin pasang IC sebuah handphone, kalian wajib mempunyai alat ini, karena ketika kalian mengangkat IC sebuah handphone itu biasa kakinya tidak beraturan lagi, jadi wajib dicetak ulang. Dan cara mencetak ulang itu wajib menggunakan plat pencetak IC ini. Untuk cara penggunaannya nanti saya akan bahas di video berikutnya. Oke, terus ada timah pasta. Nah, bahan ini yang bertugas untuk mencetak kaki-kaki IC. Jadi kalian perlu timah ini untuk mencetak IC. Terus ada thinner, atau kalian juga bisa menggunakan bensin. Misalkan kalau kalian menggunakan thinner, itu menggunakan thinner yang bagus. Di sini saya menggunakan thinner super. Thinner ini sangat dibutuhkan dalam membersihkan komponen handphone, khususnya yang terkena air. Caranya cukup mudah, dengan menggunakan sikat gigi, lalu langsung disikat sampai bersih pada komponen yang terkena air. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada alat pembuka casing handphone. Ini di sini saya menggunakan yang tipis dan juga yang panjang seperti ini, mempermudahkan untuk membuka casing sebuah handphone. Oke, selanjutnya ada lampu kerja. Di sini saya menggunakan lampu belajar. Lampu ini sangat dibutuhkan sekali ya, untuk mempermudahkan penerangan agar kita bisa melihat mesin handphone lebih jelas lagi.
Terus ada pengalas. Di sini saya menggunakan pengalas yang anti panas dan berbahan karet. Ini untuk mempermudahkan kita juga ketika kita menyolder atau menggunakan solder uap, karena ini bahannya anti panas. Demikian video dari saya. Jika kalian ingin belajar lebih dalam lagi tentang servis handphone, kalian bisa tinggalkan nomor handphone kalian di kolom komentar agar kita bisa sharing bersama. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam teknis otodidak.